Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang insyaallah kita akan membaca, kita mendalami, memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita sebelum masuk ke dalam pembahasan melanjutkan tentang adabun naum, adab-adab seputar tidur, ya, kami menyebutkan bahwasanya kemarin ada seorang bertanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah menutup bejana, ya. Sebagaimana dalam adab yang ke-16 Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatul ina'a wa arqus siqa'a fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba." Tutuplah bejana-bejana kalian, ya, ikatlah kantong air kalian, karena sesungguhnya dalam satu tahun itu ada malam yang Allah turunkan di dalamnya wabah penyakit. Pertanyaannya adalah, apakah bak mandi, ya, harus kita tutup? Bagaimana dengan pemandian umum? Maka wallahu ta'ala alam, ya, kami merujuk kepada kitab-kitab syuruh atau syarah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dapatkan bahwasanya penjelasannya hanya seputar adalah bejana yang di dalamnya ada makanan atau minuman yang kita konsumsi. Maka air kamar mandi, ya, untuk mandi, tidak untuk dikonsumsi. Maka wallahu ta'ala alam tidak masuk dalam hadis ini. Jadi yang masuk adalah tempat, misalnya botol minum, kemudian ceret, gentong air untuk minum, kemudian panci yang ada masakannya. Hendaknya kita menutupnya sebelum kita tidur. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Sayyid Nada hafizahullah ta'ala wa rahimah. Kita sampai pada adab yang ke-18. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa hafizah, al-adabu tsamina asyar. Adab yang ke-18, muhasabatun nafsi qablan naum. Hendaknya kita muhasabah, mengintrospeksi diri kita. Fayan bagilil insani qabla ayyanama ayyuhasiba nafsahu ala ma amila fi yaumihi. Hendaknya seorang sebelum dia tidur mengintrospeksi dirinya, muhasabah diri atas apa yang dikerjakan pada satu hari itu. Min aqwalin wa amalin, entah itu ucapan atau perbuatan. Wa muamalatin mi'an nas, atau muamalah
terhadap bersama dengan khalayak ramai, wa huquqillahi azza wa jalla, terutama dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kana qad ahsana falyahmadillah taala. Apabila dia telah berbuat baik dalam hari itu, ya dia dapatkan, dia ingat adalah yang hanya kebaikan, sedikit kesalahannya, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dia lakukan dari kebaikan tidaklah terwujud kecuali karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Wal yas'alul mazid, dan hendaknya dia memohon agar esok harinya Allah beri taufik semisal hari ini, yaitu apa? Tambahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar meminta tambahan dalam masalah apa? Masalah hidayah. Ya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan bahkan dalam satu hari minimalnya kita meminta ya hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ini adalah minta. Meskipun kita sudah ada di jalan yang lurus, tapi kita tidak tahu besok kita masih di jalan itu apa? Kita telah menyimpang, wa iyadzubillah. Hendaknya kita senantiasa meminta, jangan bosan. Ya, apalagi yang sudah ngaji bertahun-tahun. Ya, jangan berhenti belajar tauhid, belajar akidah sahihah. Karena kita tidak tahu apakah di akhir kehidupan kita tutup dengan amal kebaikan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan seseorang itu ditutup dengan akhir hayatnya. Apabila hayatnya baik, ya insya Allah dia mendapatkan husnul khatimah, dan itu yang kita cita-citakan bersama. Apabila su'ul khatimah, wa iyadzubillah, nas'alullaha salama wal afiyah, maka ini adalah selanjutnya di alam kubur, di akhirat akan semakin berat baginya. Oleh karena itu penting kita muhasabah, karena tidak ada orang jaminan. Apakah orang tidur bangun dia masih bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada jaminan seorang tidur itu pasti bangun? Tidak. Berapa banyak kita mendengar orang tidur bangun-bangun ya sudah di alam yang lain. Kita bangun kan tidak bangun, berarti dia bangun di alam yang lain, bukan mimpi. Kalau mimpi dibangunkan masih dia bangun. Oleh karena itu, ya di sini dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz bahwasanya hendaknya kita muhasabah. Ya. Biasanya ini lalai kita, ya banyak ngobrol dengan istri, bercanda, ya sampai lupa doa, mau tidur. Ini, ya hendaknya kita ya membiasakan. Semoga pembiasaan ini akan berlanjut sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil roh kita selama-lamanya. Kemudian ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, al-adabut tasi'a asyar, adab yang ke-19, tadakkuru naumatil qabri tawilah. Ya, hendaknya seorang menghadirkan bayangan tidurnya yang sangat panjang di alam kubur. Maksudnya apa? Keadaan alam kubur. Seandainya dia tidur, bangun-bangun sudah dibangunkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, sebagaimana dalam hadis ya Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Kata Syekh, wa dzalika idza awa ila firashihi falyatadzakkar dzulumatil qabr. Dzulumatal qabr. Apabila dia mendatangi tempat perbaringannya, ya, hendaknya dia mengingat bahwasanya kegelapan alam kubur itu bagaimana. Dengan begitu dia akan minimalnya sebelum tidur dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istighfar. Dia khawatir seandainya dia tidur tiba-tiba sudah ditanyai dengan 3 pertanyaan yang sangat berat. Ya, kalau pertanyaan di sini bisa diralat, ya, tapi alam kubur tidak bisa. Dan itu adalah hasil dari iman kita selama di dunia. Apabila iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala benar, ya, maka Allah akan membantu kita. Yusabbitul ladzina amanu biqaulis sabit. Allah akan memberi ketetapan, ya, kemantapan
bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, yakni apa? Ketika menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ya. Jadi jangan kita terpengaruh dengan sinetron-sinetron yang murahan. Orang berbuat maksiat dalam hidupnya, kemudian dia bertobat, besoknya sudah meninggal, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, digambarkan kehidupannya sangat mewah. Jangan seperti itu. Ya. Ini adalah angan-angan saja. Ya memang bisa jadi orang itu bertobat di akhir hidupnya. Tapi apakah semudah itu dia mengucapkan la ilaha illallah? Setelah dia rusak dalam kehidupannya, kemudian dia langsung berubah. Ya, jadi orang yang sangat soleh seperti malaikat yang tidak punya kesalahan. Ini adalah sinetron, hayalan orang. Ya, kita hidup di dunia nyata, bukan dunia maya. Kemudian Syekh mengatakan al-adabul ishrun, adab yang ke-20. An yanwiyal mar'ul qiyama li salatil lail. Hendaknya kita apa? Meniatkan ketika hendak tidur untuk bangun salat malam. Dan pembahasan salat malam, Masya Allah, ya, termasuk tanda-tanda orang yang beriman adalah mereka bangun di tengah malam untuk bermunajat ketika manusia